Dialog yang paling penting dengan ulama Gair Ahmadi di Indonesia adalah yang terjadi di Batawi. Propaganda diterbitkan dalam berbagai surat kabar dari kedua belah pihak. Orang-orang memiliki antusias tinggi untuk menyimak dialog yang akan diadakan tersebut. Ternyata semakin dekat acara dialog diadakan, para ulama penentang semakin diliputi rasa kurang percaya diri. Oleh karena itu, mereka mulai menulis surat kaleng kepada pemerintah yang isinya menyudutkan saya. Di sisi lain, mereka mulai memberikan ancaman pembunuhan kepada saya. Secara perlahan, sampai pada kondisi di mana sehari sebelum dimulainya dialog, polisi lokal merasa sangat kebingungan karena khawatir dengan mara bahaya yang mengancam jiwa saya. Untuk dapat menyimak dialog, diperlukan tiket masuk. Namun diputuskan bahwa tiket yang akan diberikan hanya sedikit saja, supaya hanya kalangan tinggi saja yang dapat menyimak dialog. Hanya diatur tempat untuk 3.000 orang. Namun antusias masyarakat sangat tinggi. Orang-orang dari kepulauan lainnya pun datang berduyun-duyun. Adapun masyarakat Betawi sendiri sangat antusias juga untuk dapat mengikuti acara. Bahkan ada sebagian orang yang rela untuk membeli tiket seharga 25 rupiah. Namun, tidak ada yang mau melepaskan tiketnya untuk dijual kepada orang lain. Polisi yang dikerahkan sangat banyak jumlahnya. Begitu juga para pejabat tinggi sendiri hadir pada acara tersebut. Di setiap tempat dilakukan penjagaan ketat. Yang akan tampil dari pihak kami pada dialog tersebut adalah saya dan Maulwi Abu Bakar Ayub. Pembagiannya adalah, pada hari pertama saya akan menyampaikan pemaparan perihal kewafatan Isa Al-Masih. Pada hari kedua, Maulwi Abu Bakar Ayub akan membuktikan apakah pasca kewafatan Hadrat Rasulullah SAW dapat datang lagi Nabi. Pada hari ketiga, saya akan menyampaikan pemaparan perihal kebenaran Hadrat Masih Maud alaihissalam. Para pejabat pemerintah, penulis kolom, tokoh pimpinan, ulama, dan pelajar pilihan memadati panggung. Tiket yang dikeluarkan berjumlah 3.000. 5.000 orang telah berhasil masuk ke dalam hall dengan berbagai cara. Selebihnya memadati bagian luar hall sampai jarak yang jauh. Ada yang duduk di dinding-dinding, memasang telinga di balik dinding untuk menunggu dimulainya dialog. Singkat kata, pada hari pertama, saya memaparkan dalil-dalil perihal kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Lalu ulama lawan membantahnya dan menyampaikan bantahannya. Pada hakikatnya, dalam memaparkan setiap dalil, ulama pihak lawan diliputi kebimbangan, sehingga nampaknya hati mereka tidak beriringan dengan lisan mereka. Sehingga dalam waktu yang sangat berharga tersebut, terpaksa saya katakan, sebelum Ahmadiyah masuk kemari, hati Anda sudah meyakini akan wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Begitupun saat ini Anda meyakini hakikat tersebut, namun semata-mata demi untuk menentang jemaat Ahmadiyah, Anda merubah akidah Anda sendiri. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Anda mengungkapkan hakikat tersebut. Namun pihak penentang tidak menjawab apa yang saya sampaikan itu. Nampak dari wajah para hadirin bahwa sebenarnya dialog ini tidaklah berimbang. Ulama lawan telah benar-benar kalah. Demikian juga kondisinya pada hari kedua. Hadirin tidak sedikit pun menyaksikan keilmuan para ulama tersebut. Keluhuran ilmu mereka memiliki ru'ub pada setiap orang. Namun dalam dialog tersebut, mereka tidak dapat meneguhkan wibawa ilmunya itu. Justru malah semakin terpojok. Untuk itu, para pendukung fanatik mereka tidaklah datang untuk menyaksikan keunggulan kaidah yang mereka tampilkan, melainkan datang untuk menyaksikan keunggulan ulamanya. Setelah melihat ulama jagoannya terpojok, para pendukung mereka pun pergi satu persatu meninggalkan aula. Pada hari ketiga, ketika memaparkan perihal kebenaran Hadrat Masih Maud alaihissalam, saya tidak perlu lagi menyampaikan bantahan lebih, karena pada hakikatnya para ulama lawan telah benar-benar kalah. Pada 2 hari sebelumnya pun, hadirin telah mengakui kekalahan mereka.
Saya manfaatkan kondisi demikian untuk lebih fokus kepada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama untuk menentang kita. Mereka telah menyampaikan banyak sekali keterangan dusta, lalu menisbahkannya kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Padahal pada hakikatnya, beliau alaihissalam tidak pernah mengucapkannya. Saat itu saya membawa seluruh kitab karya Hadrat Masih Maud alaihissalam. Saya ambil satu kitab rujukan, lalu saya bacakan juga kalimat dari buku karya ulama yang berdialog itu. Lalu saya serahkan kepada pimpinan acara. Kemudian saya bacakan kalimat sesungguhnya dari buku Hadrat Masih Maud alaihissalam. Kitab tersebut pun saya serahkan kepada pimpinan acara, supaya Pak Pimpinan dapat membandingkannya. Itu saya lakukan lebih kurang sampai 15 kali. Pimpinan acara membandingkan kedua rujukan tersebut. Beliau merasa kaget ketika melihat tidak ada kesesuaian antara kedua rujukan tersebut. Setelah itu, saya menekankan secara khusus pada satu hal, yakni ketika menyampaikan pemaparan, ulama lawan mengatakan bahwa suatu ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam pernah melakukan mubahalah dengan Rashid Raza. Katanya, dalam mubahalah tersebut, Hadrat Masih Maud alaihissalam pernah mengatakan bahwa Rashid Raza akan dihinakan dan mati dalam kehidupan beliau. Saya bertanya dengan perantaraan pimpinan acara, dalam buku yang mana terdapat kisah mubahalah tersebut? Ulama lawan menjawab dengan menyebut nama buku Hadrat Masih Maud alaihissalam bernama Al-Huda. Ia juga berjanji, jika tidak dijumpai dalam buku Al-Huda, maka ia siap untuk membayar denda sebesar 500 rupiah. Setelah mengingatkan hadirin dengan baik akan janji tersebut, saya berikan buku Al-Huda kepada pimpinan acara. Pimpinan acara meminta untuk diperlihatkan padanya. Pada hakikatnya, dalam buku Al-Huda hanya tertulis, Rashid Raza mengklaim diri akan penguasaan fasahat dan balaghah Arab, namun tidak akan mampu untuk menulis buku sebagai tandingan buku saya. Ulama lawan mulai membolak-balik halaman buku Al-Huda. Ketika ia tidak dapat menemukan seperti apa yang telah ia katakan tadi, ia merasa malu, lalu berkata, sebenarnya saya membacanya dari sebuah buku karya Rashid Raza. Pada saat giliran saya tiba untuk berceramah, untuk membalikan emosi hadirin, saya katakan bahwa saya telah sampaikan banyak sekali rujukan dari tulisan ulama Anda dan semuanya keliru. Betapa aneh, ulama yang tugasnya menyebarkan kebenaran di dunia malah justru berkali-kali menebar kedustaan. Saya hadir di hadapan Anda pada saat ini di atas panggung. Demi Tuhan, silahkan sampaikan kepada seorang ulama Anda supaya ia menjelaskan kepada saya apa maksud dari kedustaan ini. Saya sampaikan dengan suara sendu, lalu menangis atas kezaliman yang dirasakan ini. Melihat kondisi tersebut, hati para hadirin tersentuh, sehingga hadirin mulai ribut meminta para ulama lawan untuk membuktikan bahwa setiap rujukan bantahan yang saya sampaikan adalah benar adanya. Sehingga pimpinan acara memaksa ulama lawan untuk tampil ke podium untuk menjawab apa yang saya sampaikan tadi. Secara terpaksa, ulama lawan berdiri dengan wajah pucat, kaki bergetar dengan suara gagap. Dia tidak dapat menjawab pertanyaan saya yang sebenarnya. Ia hanya terdiam setelah mengatakan bahwa Rahmat Ali adalah agen Inggris. Ia mendapatkan gaji dari mereka. Karena itu, ia dan jemaatnya makmur, lalu melakukan tabligh dengan gencar. Sebaliknya, kami mencari rupiah dengan bekerja keras. Alhasil, jelas sekali bahwa itu bukanlah jawaban atas pertanyaan saya. Kondisi tersebut menimbulkan kesan yang sangat baik bagi hadirin terhadap jemaat, sehingga mereka mulai meneliti Ahmadiyah. Sebagai hasilnya, banyak sekali orang yang baiat ke dalam jemaat Ahmadiyah setelah itu. Salah satu di antaranya adalah pimpinan acara dialog tadi, baiat juga. Berkenaan dengan ulama lawan tersebut, ia mulai menggunakan penentangannya sebagai senjata politik. Melihat hal itu, orang yang sepemikiran dengannya namun cerdas menasihatinya dengan mengatakan, jika kamu ingin meraih hati masyarakat, kamu harus dapat menampilkan kesalahan akidah Ahmadiyah secara ilmiah melalui dialog. Karena masyarakat sudah merasa kesal denganmu. Apalagi sekarang mereka akan meninggalkanmu. Sejak sebelumnya,
Kami pun berkeinginan untuk berdialog lagi dengannya. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Ternyata kali ini ia sendiri yang mengundang kami untuk dialog sesuai dengan persyaratan yang mereka buat sendiri. Kami menerima semua persyaratannya, lalu dimulailah dialog. Kali ini ia menyediakan reporter sendiri. Sehingga setelah berakhir dialog, pada hari pertama, ia meminta reporter untuk menulis berita sesukanya, lalu menerbitkannya di surat kabar. Pada hari kedua, ketika dialog, kami sampaikan protes kepadanya dan mengalihkan perhatian hadirin pada hakikat sebenarnya. Dialog tadinya akan diadakan selama 3 hari, namun pada hari ketiga, para reporternya sendiri membongkar rahasia bahwa ulama lawan tersebut telah membayarnya untuk memuat berita dusta di surat kabar. Begitu juga, keputusan terakhir dari dialog tersebut telah dipersiapkan oleh sang ulama sejak awal dan diterbitkan. Ketika dialog masih berlangsung, beberapa salinan keputusan dialog yang telah terbit sebelum waktunya sampai di tangan kami. Kami gunakan salinan tersebut tepat pada waktunya. Akibatnya, masyarakat sudah sangat muak, tidak hanya kepadanya, bahkan kepada kawan-kawan yang sekongkol dengannya juga. Kondisi yang menimpa ulama penentang itu akhirnya terpaksa ia harus meninggalkan daerahnya. Namun kemanapun ia pergi, kehinaan yang sama terus dirasakannya. Di daerah tersebut juga kami pernah berdialog dengan ulama setempat, dengan warga negara Arab, dan juga pernah mengajak ulama Kristen juga untuk dialog, dan dengan karunia Allah Ta'ala kami selalu berhasil dan langkah kami terus berderap maju. Kami mengalami penentangan keras, sampai-sampai para penentang melarang paksa kami untuk salat di masjid-masjid umum. Atas hal itu, kami mulai melaksanakan salat di rumah-rumah. Meskipun pada zahirnya alih-alih menyebar, malah mengecil, namun pada akhirnya kami unggul dan kamilah yang menguasai daerah tersebut. Saat ini masjid kami sudah berdiri di daerah tersebut. Bersamaan dengan itu, kami juga sudah membangun Darut Tabligh sendiri. Di kampung-kampung sekitar kota telah berdiri jemaat-jemaat. Kami telah terkeluar dari corak individu menjadi suatu kaum.